Oke, izinkan saya membawakan materi ini mengenai penanganan kanker. Sebagai gambaran bahwa ketika kita menangani luka kanker, tidak terlepas juga dari keberadaan pasien, baik bio, psiko, sosio, dan spiritualnya. Oke, next materi. Angka kejadian ini masih 5-10% pada pasien kanker, itu yang menurut tahun 2022. Sedangkan lokasi biasanya ada pada dada, abdomen, kepala dan leher, ekstremitas, serta tempat lain yang selama ini jarang kita temukan. Seperti contoh di ibu jari saja ternyata bisa terjadi kasus keganasan sel. Oke, next. Jadi sebenarnya teman-teman yang penting juga kita ketahui sebenarnya apa itu benjolan, apa itu tumor, apa itu kanker. Nah, di sini kalau dia tumor adalah segala benjolan atau gumpalan yang timbul pada tubuh, baik yang kelihatan di permukaan tubuh maupun yang tersembunyi di dalam tubuh. Jadi sebenarnya semua yang benjolan itu disebut tumor. Nah, cuman dari tumor itu nanti kita periksa lagi apakah tumor itu ada keganasan sel atau tumor jinak. Jadi sekali lagi semua yang benjolan itu disebut tumor, cuman ya namanya masyarakat kalau dengar tumor ya kelihatan ekstrim, apalagi kanker. Padahal semua yang benjolan itu sebenarnya tumor. Tinggal kita lihat apakah dia jinak atau ganas, apakah kanker atau tumor jinak. Seperti ini tadi lokasi-lokasinya. Oke, next. Jadi ini golongan tumor. Tumor jinak, tumor ganas. Tumor jinak tumbuh lamban, bersimpai atau berselaput, pembungkus sehingga mudah dioperasi dan diangkat. Nah, ini biasanya itu yang istilah-istilahnya trauma, fibroma, fibroadenoma, di mamai. Nah, kadang yang sering terjadi juga pada perempuan dari FAM yang dibiarkan atau fibroadenoma mamai yang dibiarkan, pada akhirnya lama-kelamaan dia terjadi keganasan sel sehingga menjadi karsinoma di payudara atau sering disebut CA mamai. Oke. Tumor ganas yaitu yang disebut kanker. Tumbuh cepat, tidak bersimpai, tubuhnya menyusup ke bagian lain melalui pembuluh darah dan pembuluh limfa atau pembuluh getah bening. Kita lihat pasien-pasien. Nah, yang gambar kanan atas ini dia masuk kategori benjolan yang terinfeksi, tetapi ini yang sehari-hari kita diagnosa dengan abses atau bisul, itu bisa diinsisi, drainase, dan kita tunggu sampai penyembuhan terjadi. Oke, next. Sementara kanker sering dikenal sebagai tumor, walaupun tidak semua tumor adalah kanker. Itu yang saya katakan tadi. Jadi sekali lagi, semua benjolan itu disebut tumor. Terus tumor itu bisa dibagi tumor jinak dan tumor ganas yang disebut kanker. Next materi. Ini suatu penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel-sel kanker. Kita lihat, izin teman-teman, ini saya sudah minta izin ke pasien ya untuk didokumentasi karena tidak ambil wajahnya. Ini pasien yang kami rawat di ruang Irina A. Awalnya SCC ya, squamous cell carcinoma, tapi jadinya seperti ini. Jadi bayangkan ini pasien yang di kanan ini pasien laki-laki dan keganasan selnya itu terjadi di bawah paha belakang di bagian betis kanan. Itu besarnya seperti itu. Jadi memang rentan pada perempuan, tapi bukan berarti laki-laki juga tidak bisa mengalami seperti ini. Itu bisa. Okay, next. Nah, luka kanker dia bisa terjadi proliferasi sel ganas. Bentuknya menonjol dan non-mobile. Jadi kalau kita raba atau palpasi, dia tidak bebas bergerak. Beda dengan yang tumor-tumor jinak lainnya. Itu bergeraknya bebas. Biasanya pada laki-laki itu kalau di bagian punggung atau belakang itu yang sering disebut dengan lipoma, biasanya isinya lemak. Tapi kalau dibiarkan, ujung-ujung ketika diinfeksi, dia akan berubah menjadi abses atau benjolan yang terinfeksi.
Bentuknya menyerupai jamur, itu yang kita lihat, warnanya saja itu putih kekuningan, ada yang kuning kecoklatan. Oke, next materi. Faktor risiko penyebab kanker ini sebenarnya secara evidence base fokusnya sebenarnya belum, namun yang dicurigai ini bahan kimia seperti tar pada rokok, itu bahan kimia industri ketika kita menghirup udara di lokasi industri, terus penyinaran yang berlebihan, beberapa virus tertentu seperti virus papiloma pada manusia. Ini papiloma biasanya yang kita lihat itu benjolan kecil yang menggantung, ya bahasa Manado bilang yang tabembing itu yang papiloma. Sebenarnya itu dari virus saja. Itu kalau dia jinak itu biasanya di polikulit itu dilakukan tindakan cutter. Pemberian hormon berlebihan atau rangsangan berupa benturan atau gesekan pada salah satu bagian tubuh secara berulang dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan luka yang tidak sembuh-sembuh. Saya contoh misalnya yang poin 5 ini. Misalnya ketika ada orang yang suka korek hidung sampai luka, terus satu saat lukanya sembuh, tapi berikut dia korek lagi, luka lagi. Terus sembuh, nah ketika dia berulang-ulang itu bisa memicu terjadi keganasan sel. Makanan tertentu seperti makanan yang diawetkan, makanan yang mengandung zat-zat pewarna. Oke, next. Slide. Ciri khasnya mudah terinfeksi, mudah berdarah, sehingga pasien yang sudah terdiagnosa kanker atau CA itu sering masuk ke IGD sebenarnya bukan karena lukanya, tetapi karena HB-nya yang rendah. Itu terus nyeri, mengeluarkan cairan yang berlebihan karena produksinya memang sel yang tidak normal, jadi dia memproduksi cairan. Berbau tidak sedap. Nah, karena dia bau tidak enak, bayangkan kalau dia ada di rumah, pasiennya ada di rumah, terus diberikan makanan oleh keluarganya, kalau pasiennya perempuan, terus diberi makanan oleh suaminya atau anak-anaknya, pasti mereka menutup hidung. Otomatis pasien tersinggung, sehingga pola makan dari pasien ini juga terganggu. Ya kasihan, ujung-ujungnya keluarga yang ada di sana juga terganggu dengan penciuman yang ada. Tapi kadang ada pasien yang sudah 1 minggu dirawat di rumah, ketika tanya pada keluarga, gimana, masih bau? Oh sudah tidak bau lagi. Ditaruh apa? Cuman pakai daun-daun. Padahal baunya semakin menyengat, cuman keluarga yang ada di situ, hidung mereka itu sudah menyesuaikan dengan bau yang ada. Nah itu ciri khasnya. Oke, next slide. Ini ya bau tidak sedap, cairan yang mereka. Nah, terjadi maserasi kulit sekitar luka. Nah, kadang kalau kita seperti gambar yang di bawah itu, sebenarnya lukanya itu yang di tengah, tapi dia terjadi maserasi. Maserasi bisa karena cairan yang diproduksi atau penggunaan dressing yang tidak sesuai. Ini sedangkan di mana bentuk juga tidak beraturan. Okay, next. Secara psikologis dia akan mengalami gangguan body image, terjadi denial, depresi, takut kehilangan. Tapi ada pasien-pasien tertentu yang ketika mau dinyatakan kemoterapi, justru kalimatnya sudah jauh, biar juga kita semua mati. Nah itu. Tapi setelah diedukasi akhirnya muncul denial lagi. Rasa bersalah berlebihan, rasa percaya diri menurun, malu, terjadi penolakan diri. Kesulitan komunikasi, sebenarnya kesulitan komunikasi ini dipengaruhi juga dari bau juga yang ada. Hubungan tidak harmonis dengan keluarga, bagaimana ketemu harmonis kalau ada bau yang menyengat. Biasanya mengisolasi secara sosial, kebutuhan ganti walutan yang sering, dan kebutuhan penjelasan. Nah biasa pasien dengan CA mamai, apalagi yang stadium lanjut, kadang untuk suka sembuh, apa saja yang orang ajar mereka ikut. Apa saja yang orang ajar mereka ikut. Pada akhirnya begitu semakin gawat, baru datang ke rumah sakit. Ujung-ujungnya disarankan untuk kemoterapi, tapi keadaan umumnya sudah menurun. Akhirnya terjadi
daya tahan tubuh menurun, sehingga ya sulit untuk mengedukasi lagi. Oke, next. Izin suara masih terdengar ya? Masih, Nars, masih. Oke, ya. Sebenarnya bau tidak sedap itu karena bakteri aerob atau anaerob pada jaringan nekrotik. Akibat menggunakan wewangian, kadang karena bau, mereka ingin menghilangkan bau dengan mengolesi atau menaruh cairan wewangian. Suka mengisolasi diri, akhirnya semakin lama mengisolasi, kebersihan diri tidak terjamin, semakin bau. Malu, jijik, depresi, dan mual muntah. Oke, next. Ini ya, prinsip perawatan mengurangi, mengontrol bau tidak sedap. Boleh kita menggunakan topikal metronidazol, tapi jangan berlebihan. Membuang jaringan nekrotik atau autolysis debridement, nah itu tidak boleh disarankan menggunakan pisau atau gunting. Karena jaringan ini mudah berdarah, dia akan terjadi perdarahan yang berlebihan sehingga mengakibatkan HB menurun. Personal hygiene ini tingkat percaya diri klien biasanya menurun juga. Oke, next. Slide. Nah, bagaimana kita memanage dressing pada pasien dengan luka kanker? Nah, teman-teman, rata-rata dressing yang ada ketika kita gunakan, tujuannya itu untuk menumbuhkan atau menimbulkan pembentukan jaringan baru. Sementara pada pasien kanker, jaringan yang ada di sekitarnya itu mengalami keganasan sel. Jadi ketika kita menggunakan dressing-dressing seperti itu, berarti kita turut berpartisipasi pada pasien dengan penyebaran keganasan sel. Karena kita menggunakan dressing itu menumbuhkan jaringan baru. Dressing itu meningkatkan pertumbuhan jaringan baru. Sementara pasien ini, jaringan yang ada di sekitar luka itu sudah mengalami keganasan sel. Jadi itu yang sering kami katakan bahwa teman-teman yang sudah tahu merawat luka kanker, pasti sudah tahu merawat luka yang lain. Tapi sudah tahu merawat luka yang lain, belum tentu bisa merawat pasien dengan luka kanker. Karena ini perbedaan. Pasien mengalami keganasan sel, kita menambahkan pertumbuhan jaringan sel yang mengalami keganasan sel. Oke, next slide. Prinsip perawatannya ini efektivitas mengatasi cairan yang keluar, menggunakan balutan menyerap cairan yang berlebihan, boleh kita pakai spons. Yang HEC exudat dalam hal ini terserah merek dagangnya apa, yang penting kandungannya kalsium alginat atau iofoam dressing atau PET supaya dia bisa menyerap. Prinsipnya seperti cara kerjanya seperti Softex, bisa menyerap dan menampung. Terus prinsip selanjutnya melindungi kulit sekitarnya dari iritasi akibat cairan yang meleleh. Terus bisa dimonitor kebutuhan cairan dan elektrolit. Oke, next, lanjut. Nah, ini sebenarnya yang kalsium alginat, dia tidak ada tujuan meningkatkan pertumbuhan jaringan sel. Tujuan menggunakan kalsium alginat hanya untuk memberhentikan perdarahan yang ada. Karena kalsium alginat ini ketika kita taruh di luka yang berdarah, dan ketika kalsium alginat ini kena dengan cairan atau darah, dia akan berubah menjadi agar-agar atau berubah jadi gel, sehingga dia bisa menghentikan perdarahan, tapi perdarahan yang pembuluh darahnya perifer yang kecil-kecil. Infiltrasi sel tumor ke sekitar pembuluh darah dan berkurangnya jumlah zat pembeku darah dalam sel tumor mengakibatkan luka kanker mudah berdarah. Jadi itu sekali lagi, pasien masuk ke IGD bukan karena lukanya, tapi karena HB yang rendah. Jadi tujuan kita sekali lagi manage supaya tidak terjadi perdarahan yang berlebihan. Karena akan mengakibatkan pasien bingung, stres, dan takut. Oke, next. Meminimalisasi terjadinya perdarahan dan trauma. Trauma itu dalam hal ini
Bisa kita lihat gambar atas, ketika kita menggunakan kasa, bisa dibayangkan hari ketiga, hari kedua atau hari ketiga, ketika kasa itu kita angkat, otomatis dia lengket. Supaya dia tidak lengket, kadang perawat itu memberikan cairan, dalam hal ini NaCl. Tujuannya supaya kasa itu bisa terangkat. Tanpa kita sadari, NaCl yang kita teteskan dari luar, justru dia menghentar kotoran-kotoran yang ada di permukaan kasa itu, dia hentar ke dalam. Nah, ini luka yang dirawat dengan kanker terinfeksi lagi dengan kotoran yang dari permukaan kasa dihentarkan oleh cairan yang tujuannya untuk melembekkan. Makanya dianjurkan bahwa kasa itu bukan dressing primer pada semua luka, apalagi luka kanker. Hindari temperatur yang ekstrim, tekan tempat perdarahan, cara penekanannya itu jangan ketika kita taruh dressing, setelah itu dressingnya kita angkat. Terus kita cek berdarah enggak, begitu. Ya semakin lama kita, semakin sering kita angkat, otomatis semakin berdarah. Jadi begitu kita taruh dressing, tekan saja, jangan diangkat lagi. Tuh. Dan monitor adanya anemi dan kebutuhan transfusi. Oke, next. Oke, nyeri pada luka kanker, pertumbuhan tumor yang menekan saraf dan pembuluh darah dapat menyebabkan rasa tidak nyaman sampai dengan nyeri pada luka. Semua kita tahu bahwa saraf dan pembuluh darah itu jalan bareng, sehingga selalu dikatakan neurovaskuler. Sehingga ketika bermasalah dengan saraf, otomatis akan bermasalah dengan pembuluh darah. Ketika bermasalah dengan pembuluh darah, otomatis akan bermasalah dengan saraf. Akibatnya dia takut ganti balutan, pasiennya secara emosional mudah marah, dan terjadi frustasi. Nah, di sini tugas perawat juga untuk memanage bagaimana mental dari pasien ini. Oke, next. Izin nurse, waktu tinggal 7 menit. Makasih. Oke, terima kasih infonya. Jadi hati-hati saat membuka balutan, buka plester searah rambut. Nah ini, kita lihat rambut, kalau rambutnya arah ke bawah, plester, jangan kita melawan arah rambut dari plester itu, tapi bagaimana jari tangan yang satu menekan dan kedua jari tangan yang satu laginya menarik plester yang ada. Sebab kalau kita berlawanan, otomatis nyeri yang muncul bukan karena nyeri dari luka, tapi nyeri saat plester dilepas. Hindari perlakuan secara kasar. Mencuci luka dengan lembut, boleh guyur, siram, basahi dengan cairan pencuci luka, boleh dengan sabun. Sampai saat ini belum ada evidence base yang bisa membedakan antara sabun yang satu dengan sabun yang lain. Sabun ini lebih bagus. Sampai saat ini belum ada. Jadi semua sabun bisa, asal dianjurkan sabun cair, sabun mandi cair. Hindari menggosok luka hingga berdarah. Jadi sebaiknya ketika kita mencuci luka kanker, kita cuci menggosok dengan jari telunjuk, jangan menggunakan kasa. Jadi cukup jari yang menggunakan handskun saja. Secara naluri kita bisa mendeteksi, kita bisa mengukur tekanannya, kedalamannya, sambil mengoles, mengeluarkan jaringan rusak. Dalam hal ini nekrotik. Oke, minta obat nyeri pada dokter, boleh kolaborasi, minum obat nyeri sesaat sebelum dilakukan penggantian pembalutan. Biasanya diberikan paracetamol. Yang nyeri, yang sudah dikonsul nyeri, biasa mereka memberikan ya sampai morfin yang ditempelkan. Tapi ujung-ujungnya ketika sudah tidak mempan lagi, kembali pada paracetamol dan kodein, walaupun memang harus dengan resep dokter. Oke, next. Oke. Nah, bagaimana penanganan luka kanker ya itu? Penanganan luka sebenarnya bukan hanya kanker, benjolan, tumor, kanker saja, tetap ujung-ujungnya ada yang namanya tindakan operasi. Berarti dilakukan di kamar operasi. Terus ada yang namanya kemoterapi. Nah, sekarang banyak ya pasien di Kando
Ini lakukan kemoterapi, malah ada ruang khusus, ruang D5, ruang kemoterapi, radiasi, dan perawatan luka. Nah, teman-teman atau peserta, kita tahu bahwa kemoterapi dan radiasi dia menggunakan teknik. Dalam hal ini obat yang ada. Tujuannya dia mematikan keganasan sel atau jaringan yang mengalami keganasan, dalam hal ini kanker. Tetapi kita harus edukasi bahwa terapi ini juga merusak sel-sel yang sehat, sel-sel yang baik. Contoh secara objektif, pasien yang dilakukan kemoterapi, rambutnya berjatuhan. Padahal rambut pada saat dia masukkan, dia sehat. Nah, itu contoh yang bisa dilihat. Rambut bisa ciri, bisa jatuh, bisa botak begitu. Berarti itu. Jadi di samping dia menghentikan keganasan sel, ya dia juga merusak sel yang sehat. Makanya edukasi harus secara objektif, transparan, dan biasanya ada kesaksian, ada kisah nyata yang harus disampaikan. Oke, next. Bagaimana ini mencuci biasanya dengan cairan non-toksik? Kalaupun sabun cair, kita combine, kita uploading 1:50. Jadi satu penutup sabun cair dikombinasi dengan 50 cairan air maksudnya. Tidak menggosok menggunakan kasa, boleh irigasi, mandi bila kondisi pasien memungkinkan. Kalau boleh mandi ya silakan, asal pada saat itu awasi tanda-tanda perdarahan pada pasien dengan ketika dia terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Biasanya kita lihat dari warnanya. Dari warna merah kecoklatan, kita tahu bahwa itu akan ada pertumbuhan jaringan pembuluh darah yang baru. Oke, next. Nah, setidaknya kita juga punya teknik cara membalut. Pertama, supaya pasien nyaman, bisa beraktivitas. Jangan kasihan ya luka sedemikian terus kita balut. Misalnya datang di poliklinik, begitu dibalut, pasien belum naik mobil, balutannya sudah lepas. Nah, dia bisa komplain. Nah, contoh pada pasien ini, balutan yang kita lakukan tekniknya jangan satu kali plester. Jadi, ini kemungkinan menggunakan plester dengan 8 potongan, supaya balutannya bisa teratur. Oke, next. Ini ya. Dan hati-hati ketika kita melihat ada rembesan, kita bisa mengevaluasi apakah itu diikuti dengan cairan atau warna darah segar. Kalau warna darah segar, kita harus memanage lagi karena takutnya HB-nya akan menurun lagi. Ujung-ujungnya transfusi. Oke, next. Membutuhkan penanganan yang komprehensif, kerjasama keluarga atau caregiver dan teman, kesehatan lain. Nah, ini juga diperlukan peran teman-teman perawat yang ada di puskesmas, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua IPKKI. Penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi luka. Oke. Izin Nars, waktu sudah selesai. Oke, mungkin slide terakhir ini. Ya, baik. Next. Topical terapi lanjut. Next. Nah, ini yang kita lakukan. Sebenarnya ini murah, cuman masih lumayan mahal karena diimpor dari Australia. Kalsium, tapi bahan bakunya dari Bitung, ini masalahnya. Oke, lanjut. Bisa ini. Terus, nah ini yang pasiennya yang kita rawat. Next slide. Nah, caranya kita tekan dan lakukan drainase. Ini ada drain. Ini pasien yang kami tangani sendiri. Oke, lanjut. Cara memanagenya, oke, sudah dijelaskan tadi. Next. Silakan, ini pasien yang mengalami gangguan pada kulit, tapi pasiennya normal. Oke, lanjut. Oke, saya kira itu saja ya untuk penanganan bagaimana nanti